kita tuh udah capek dari pertama sampai di akhir terus diberhentikan begitu saja melalui telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pandeglang TV. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Ya, kita ramai ini di berbagai media sosial, termasuk salah satunya TikTok, ramai pemberitaan tentang penerimaan pegawai di RSUD Labuan. Ini menjadi polemik dan sempat viral begitu. Saat ini, malam ini saya berkesempatan nih kedatangan tamu istimewa. Teh siapa namanya? Teh Iis. Teh Iis. Tinggal di mana Teh sekarang? Saya tinggal di Banjar. Banjar itu Cikole ke bawah ya? Iya, Cikole ke bawah. Cikeper lah. Oh, Cikeper gitu. Nah, Teh Iis ini merupakan kemarin yang ramai juga Teh di TikTok ya? Ya. Yang speak up atau mengungkapkan kekecewaannya yang gitu ya, terhadap rekrutmen pegawai di RSUD Labuan. Bisa diceritakan nggak Teh kenapa bisa speak up dan sempat viral di TikTok? Mulai dari rasa kecewa dulu kali ya. Mungkin nggak apa-apa. Rasa kecewa karena sudah tanda tangan kontrak, sudah dinyatakan lulus, tapi diberhentikan melalui telepon. Jadi kemarin sudah melakukan serangkaian tes, kemudian sudah dinyatakan lulus kontrak. Nah, boleh diceritakan nggak kapan sih kita mau tahu nih rekrutmen, kemudian pelaksanaannya seperti apa? Kok bisa sih gitu? Kan udah tanda tangan kontrak, tiba-tiba diberhentikan secara sepihak ya begitu. Saya baca juga katanya ya tidak resmi begitu ya. Mungkin bisa diceritakan kapan Teteh melakukan rekrutmen atau melakukan tes gitu? Tesnya itu rekrutmen ngupload berkas dulu biasanya kan, kita dokumen itu. Rekrutmen itu pas penerimaan kapan? Penerimaannya hari Rabu tanggal berapa kemarin itu? Ya. Teteh ikut tuh. Ikut penerimaan itu. Pokoknya lulus administrasi. Administrasi sudah. Ya, sudah. Apa saja yang diminta di administrasi? Kayak KTP, kayak ijazah, STR, sertifikat. Udah itu aja. Setelah melalui tahapan tes, seleksi administrasi, kemudian tes. Langsung CAT. Di CAT juga lolos? Lolos. Setelah lolos CAT? Langsung kita disuruh kumpul di jam 4 sore. Di mana itu? Di Dinas Kesehatan Provinsi. Oh, setelah lulus CAT kumpul di Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk pengecekan berkas asli. Sama tanda tangan kontrak. Oh, jadi tidak lama ya? Tidak lama. Jadi hanya berapa hari? 1 hari itu udah selesai. Dari mulai? Pokoknya di pengumuman kelulusan itu jam 1 siang. Setelah tes CAT? Enggak, tes CAT lama. Udah gitu dapat selang berapa hari baru dinyatakan lulus. Pengumumannya itu melalui apa? Melaluinya itu link BKD. Oh, dapat link dari BKD. Kita di internet. Gitu. Dinyatakan lulus. Ada berapa yang lulus itu? Kalau pokoknya yang lulus itu hampir 300. Kalau untuk Labuan, Labuan 350 berapa gitu. 300-an. Nah, setelah itu terus langsung di situ membuat akun Satu Sehat karena bikin SIP. Ya. Dari situ kita langsung tanda tangan kontrak, naik ke atas pemberkasan, terus itu juga dicek lagi pemberkasannya. 2 kali pengecekan, dari lantai 2 pengecekan berkas, lantai 3 juga pengecekan berkas. Berarti 1 hari itu full untuk pengecekan berkas sampai dengan tanda tangan kontrak. Iya. Tanda tangan kontrak dulu dilakukan oleh siapa? Pokoknya tanda tangan direktur sama pihak peserta. Oh, itu di tanda tangan direktur waktu itu. Iya. Dokter Susi kalau nggak salah. Dokter Susi. Oh, Dokter Susi sebagai direktur RSUD Labuan. Oh, jadi kontrak dilakukan oleh Dokter Susi selaku direktur RSUD Labuan dengan peserta. Nah, setelah kontrak itu selesai kan tanda tangan kontrak, pulang. Nah, kapan dapat pengumuman itu? Itu tuh udah disuruh masuk grup kan. Grup, ayo katanya grup WhatsApp. Iya, WhatsApp, masuk grup WhatsApp. Nanti kalau udah kumpul semua baru manajemen Labuan pada masuk. Di situ udah dikasih tahu mulai masuk itu tanggal 1 tadinya. Tanggal 1 Mei? Iya, tanggal 1 Mei. Karena tanggal merah
akhirnya dimajuin tanggal 2. Tanggal 2. Seharusnya sudah bisa langsung bekerja. Iya. Tapi ternyata itu kita udah masuk kerja. Oh, udah masuk kerja. Udah masuk kerja. Oh. Besoknya kami langsung Besoknya itu tanggal 2-nya? Tanggal 3-nya. Oh, tanggal 3. Oh, itu udah sempat kerja? Udah. Udah sempat di Labuan? Orientasi ya. Oh, udah orientasi. Dari pagi sampai malam. Apa kegiatannya? Kegiatannya ya perkenalan rumah sakit, perkenalan direktur struktur organisasi. Oh, berarti ini udah kerja ya? Udah. Oh. Udah. Pikir saya ya masih balisih tahapan apa lagi? Oh, ternyata sudah ya. Kami udah langsung kumpul di situ. Sudah kerja di hari pertama. Peraturan rumah sakit. Oh, itu kontraknya per tahun atau apa? 1 tahun sih. Kontrak 1 tahun. Nah, setelah itu besoknya tanggal 3. Tanggal 3. Kami udah dikasih keputusan untuk tidak melanjutkan bekerja. Bukan bekerja. Ya, semacam itulah ya. Sampai nunggu sanggahan. Diminta melalui telepon kah, ketemu kah atau apa? Telepon. Oh, jadi teteh ditelepon. Kalau saya menerima telepon itu jam 6 ya. Tapi kalau teman-teman saya... Jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Kalau teman-teman ada jam 11, ada yang jam 12. Apa isi dari telepon ya, itu? intinya karena sertifikat saya sudah lama. Sudah lama? Nama saya ditangguhkan, katanya. Nunggu nanti informasi selanjutnya masuk atau enggaknya gitu. Oh, dia yang nelpon siapa? Dari pihak RSUD Labuan. Oh, dari pihak RSUD Labuan. Tidak menyebutkan siapa-siapanya, cuman dia bilang panitia dari RSUD Labuan. Oh, jadi alasan speak up karena terakhir di tanggal 3 teteh ditelepon oleh orang yang mengaku adalah panitia penerimaan pegawai dan mengatakan bahwa selama saya sedang ditangguhkan. Tapi saya lihat di grup nggak ada informasi apapun. Oh, di grup nggak ada? Nggak ada. Bahkan pengumuman resminya pun nggak ada, surat apapun itu nggak ada. Kita cuma melalui telepon saja. Teteh nanya nggak ke teman-teman yang lain? Sempat tanya. Kan ada teman-teman tuh nanya, ini kok ada telepon ini gitu di grup. Tapi pihak panitia ini tidak menjawab gitu. Cuman menjawab, iya betul itu nomor RSUD Labuan. Cuman gitu aja. Terus alasannya kenapa kami tidak dikasih tahu alasannya kenapa. Akhirnya kami nunggu semuanya kumpul di rumah sakit RSUD Labuan yang menerima telepon, itu inisiatif kami aja. Ada berapa orang yang dapat telepon itu? Karena ada yang datang, ada yang enggak gitu ya, karena mungkin mereka pas ditelepon itu ngapain juga datang gitu. Toh aku di stop untuk kegiatan gitu. Terus ada yang pada datang juga karena emang nggak percaya, disangkanya ini hoak gitu. Kok cuma melalui telepon aja gitu. Pada ikut ngantri lah kita semua tuh yang pada mau masuk kan di absen gitu kan. Nah, nama-nama yang dapat telepon itu ternyata udah hilang. Bukan, diciriin lah gitu. Di checklist. Ditandai, iya. Sudah ditandai. Sudah ditandai, terus kalau dari bagian saya Iis gitu ya. Terus udah gitu, ke pinggir dulu sebentar gitu. Akhirnya mereka udah pada masuk, yang lainnya yang nama-nama kami yang ditandai ini ditinggalkan begitu saja di luar gitu. Tidak ada penjelasan dari pihak rumah sakit? Enggak, kami nunggu itu Pak. Siapa yang kami mau menghadap ke siapa gitu kan. Posisi kami kayak bingung, ini mau kemana atau ke siapa. Masa kami nanya ke Sapam sih gitu. Kayak ini kok gini amat sih gitu. Akhirnya nggak lama datang tuh direktur rumah sakit Dr. Susi. Akhirnya kami mencoba untuk ngomong, tapi jawabannya berkas-berkas kalian kan masih dalam pemeriksaan katanya gitu. Cuman gitu aja gitu, tanpa ngomong apa-apa. Nanti biar saya nyuruh dokter Anik untuk menjelaskan sama kalian. Dan sampai saat ini sudah ada penjelasan dari dokter yang tadi disebutkan? Udah, cuman ya apa penjelasan? Penjelasannya ada yang menyanggah. Oh, ada yang gitu. menyanggah. Nama kalian ada yang menyanggah katanya gitu. Jadi intinya kami suruh pulang sampai nanti kami nunggu info. Kalau nanti ada info untuk disanggah, kalian boleh nyanggah gitu. Setiap hari kami nanya, gimana Bu, sanggahan kapan, sambahan kapan? Tapi dijawabnya ya gitu, belum ada info. Sedangkan aktivitas semuanya berjalan terus kan. Kami di rumah kan gimana sih Kak, kayak berasa pengangguran gitu kan.
Terus udah gitu informasinya nggak jelas, pengumumannya nggak ada. Terus udah akhirnya kami semua siapa nih, saya yang bilang kita mau ngadep ke dinas gitu kan. Akhirnya kami ngadep ke dinas provinsi, iya. ke Dinkes provinsi. Berapa orang yang? Saya sih yang ngadep itu cuman 4 orang ya. Kalau yang Teteh speak up di medsos itu ada berapa sih yang kena jadi korban itu? Ada 30 berapa? Sebenarnya sih kalau yang masuk grup itu kan 24 ya. 24. Yang kami tahu ya. Tapi kata BKD, orang BKD tuh totalnya dari Labuan tuh 35. Yang ditangguhkan itu? Iya, tapi nggak tahu siapa-siapanya, apakah mereka sudah masuk lagi atau enggak. Itu karena pengumumannya melalui telepon itu. Harusnya kan kalau misalkan emang benar-benar resmi ya, harus ada pengumuman melalui surat gitu. Nama-nama siapa-siapanya kan kami biar tahu gitu. Ini kan kayak terpisah gitu. Tapi belum dapat secara rinci, hanya tadi aja ya. Misalkan namanya ditangguhkan dan ada yang menyanggah begitu. Iya, gitu aja. Oh, secara teknis. Nah, kalau kemarin kan Teteh sempat ngomong nih di media sosial rame begitu. Itu punya dorongan tersendiri atau gimana? Ya, dorongan dari saya mulai mau nanya ke siapanya tuh bingung sebenarnya Kak. Terus karena tidak ada jawaban yang jelas. Karena tidak ada jawaban yang jelas dari pihak rumah sakit juga nggak jelas gitu. Akhirnya kami memberanikan diri untuk menghadap ke Kepala Dinkes. Oh, setelah menghadap ke Kepala Dinkes juga nggak ada jawaban? Saling melempar. Oh, apa kata Kepala Dinkes katanya? Kami hanya bisa menerima hasilnya, tidak bisa memutuskan. Gitu, selebihnya dari BKD. Oh, selebihnya dari BKD. Nah, setelah jawaban itu, Teteh ke BKD enggak? Besoknya. Oh, besok ke BKD juga? Iya, soalnya udah sempet besoknya ke BKD, tapi kami tidak menemui orang-orang yang tersebut itu ya. Kami malah diarahkan ke sekretariat daerah gitu, Kak. Ke Sekda? Sekda. Dari BKD diarahkan ke Sekdanya sama siapa? Sama petugas di situ. Ke Sekda, ternyata nggak ada orang, ada beberapa lah, katanya lagi rapat atau apa gitu. Akhirnya kami nunggu lama, akhirnya kita pulang. Besoknya saya beranikan datang lagi ke BKD, akhirnya pas saya turun dari motor, saya langsung ketemu sama kepala BKD-nya, Pak Dede namanya. Terus akhirnya sama kepala BKD-nya langsung diarahin ke Pak Aan. Dari Pak Aan dijelasin semuanya. Ya tetap Pak, kami sangat kecewa kenapa tidak dari awal gitu Pak. Kalau misalkan penjelasannya apa poin-poinnya yang di ya gitu, saling melempar. Mereka bilang katanya kami hanya membantu dari pihak provinsi yang datang ke kami, masa kami tolak gitu. Ya keputusan itu bukan ada di kami gitu, kami hanya bisa menjalankan aja. Keputusannya ada di siapa katanya? Makanya itu saling melempar. Kami jadi masih gamang. Masih gamang. Belum ada solusi. Belum ada solusinya. Gitu. Nah, sebelum akhirnya melamar ke situ, sebelumnya kalau boleh tahu Teteh kerja di mana? Ya di Kemhan. Di Kemhan. Ya. Oh, tuh sayang sekali ya. Makanya itu kekecewaannya yang tadinya kerja di Kemhan harus resign itu. Ya. Harus resign. Karena mungkin pertimbangannya apa dulu? Kan dari Kemhan orang pengen deket sama anak, sama keluarga gitu aja. Karena pengen dekat dengan keluarga. Alasan keluarga lah Teteh memilih untuk di Pandeglang. Di Pandeglang, di Labuan. Tapi ternyata ya tadi hasilnya tidak seperti harapan saya. Nah, setelah menghadap ke RSUD ke Dinkes, kemudian ke BKD, sejauh ini karena kan Teteh nih yang paling vokal, yang speak up, sudah ada tanggapan langsung belum sih ke TIS langsung? Kami cuma dikasihkan, saya nanya, Pak, sanggahannya kapan? Kami selalu dikasih harapan nanti ada sanggahan, nanti ada sanggahan. Terus kata Pak An, sanggahannya sekarang melalui email. Saya kaget dong di situ. Kenapa nggak diumumin gitu? Orang-orang pada nanya-nanya kapan sanggahan itu. Terus Pak besok bisa nggak bisa besok sidang pleno gitu. Sidang pleno. Iya. Jadi hari itu tuh kami harus disuruh sanggah gitu. Aneh lah buat kami gitu. Kenapa sih nggak
terbuka aja gitu. Kenapa harus tertutup banget gitu sampai terus bahkan ada kata-kata yang nanti hasilnya nggak diumumin gitu. Ya mungkin secara diam-diam juga. Oh, sebelumnya Teteh sudah pernah dapat kan tanda tangan kontrak, kemudian ditelepon ada ini nggak ada apa permintaan dari panitia atau penyelenggara seleksi untuk tidak mempublikasikan atau tidak menanyakan ke yang lain, ada nggak? Ada. Oh ada. Ada. Oh apa yang diminta? Dari pihak RSUD Labuan, jangan bilang ke siapa-siapa. Jangan bilang ke siapa-siapa. Ya, terus kami jawab, boleh nggak ngomong sama orang tua? Boleh. Jangan bilang ke siapa-siapa terkait ini pemberhentian. Ya. Oh. Ya, menurut mereka sih ditangguhkan. Tetap aja lah bagi saya mah diberhentikan gitu. Oh gitu. Tetap saya posisinya ada di rumah, bukan ikut kegiatan bareng sama mereka. Gitu. Kalau yang saya baca nih Teh, ada kemarin kan kita juga sempat nanya ya ke Pak Nana, kalau nggak salah Pak Nana ya sekarang kepala BKD ya. Nah, jadi penjelasan beliau yang pertama adalah katanya ada human error atau kesalahan terkait pemberian nilai lebih, afirmasi kan ya. Katanya dari yang di luar Pandeglang itu ada yang dapat nilai lebih begitu. Kan seharusnya kalau yang dari Pandeglang itu kan kalau nggak salah dapat 30 ya. Afirmasi atau nilai lebih itu nilai. Kalau asli dari Pandeglang dia dapat 150. Oh, 150 poin. Kalau di Banten di luar Pandeglang dapat 50 apa berapa 50. Gitu. Nah, di luar itu kan harusnya tidak dapat ya. Nah, katanya ada kesalahan itu yang pertama. Kan kalau Teteh berarti kalau itu tidak bermasalah ya. Pemberian nilai lebih poin itu benar, sudah betul, sudah dapat lah ya, karena asli dari Pandeglang. Nah, kemudian yang kedua, beliau menyatakan juga di press release yang kita dapat adalah terkait kadaluarsa sertifikat. Nah, kalau menurut Teteh gimana tuh? Karena kan di pengumumannya itu Pak tidak menyebutkan dari tahun berapa, hanya menyebutkan memiliki sertifikat BTCLS untuk perawat ya. BTCLS. Ya, cuman gitu aja, tidak menyebutkan yang terbaru atau yang dari tahun berapa. Dalam persyaratannya. Dalam persyaratan itu tidak detail. Iya, detail. Kalau apa? Standarisasi itu sertifikat memang yang Teteh miliki ada keluaran tahun berapa atau berlaku sampai berapa nggak? Nggak ada sama sekali. Di sertifikat itu nggak ada masa berlaku? Iya, nggak ada. Kayak di KTP kan seumur hidup, atau dari tahun berapa ke tahun berapa, nggak ada? Nggak ada, kalau di sertifikat kami cuman itu aja, cuman dikeluarkannya, udah. Oh, jadi sebetulnya di sertifikat juga tidak ada masa kadaluarsa? Nggak ada. Oh, hanya dikeluarkan sejak tahun sekian, gitu. Tidak ada makanya saya kan upload tuh di situ. Di-upload lah. Mungkin dikira saya juga saya gugur apa gitu ya dari administrasi. Enggak, lolos. Oh, lolos. Karena ya melalui apa? Verifikasi data dulu dong, gitu. Iya. Dan di verifikasi itu lolos. Lolos. Teman-teman saya yang lain juga pada lolos mengupload ini. Makanya kenapa itu dijadikan alasan? Alasannya di akhir ketika kami sudah masuk kerja. Padahal saat persyaratan itu tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan. Tidak Tadi itu kan ada masa sanggah juga Kak. Banyak yang nggak lolos sertifikat administrasi itulah ya. Ada pokoknya 2 hari lah di sanggah itu. Jadi verifikasi berkas itu juga ada masa sanggah selama 2 hari. 2 hari. Dan kalaupun ingin tadi dijadikan alasan sebagai sertifikat sudah tidak berlaku, seharusnya di situ dong. Iya, di situ. Oh, tapi ini setelah tanda tangan kontrak. Iya. Oh, tapi nggak tahu. Kalau yang sekarang memang ada nggak sih kalau yang sekarang? Kalau Teteh tahun berapa itu dikeluarkannya sertifikasi? 2014 itu tidak ada masa berlaku atau expire, sehingga itu dilampirkan oleh Teteh. Iya. Dan lulus verifikasi itu kan, dan ada 2 hari masa sanggah juga. Iya, masa sanggah juga. Nah, kalau yang sekarang setahu Teteh ada nggak sih itu? Iya, kalau yang sekarang mungkin ada ya Pak. Dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2021 atau 2020, saya nggak tahu dah. Pokoknya dari saya itu udah mulai ada batas-batasnya. Ada batas expire gitu. Iya. Dan itu harus mengikuti lagi. Jadi harus mengikuti pelatihan lagi, dari 2 hari 3 hari dapat sertifikatnya. Dan ini menjadi tanda kutip kejanggalan itu kan? Iya. Gitu. Kenapa di awal tidak dicantumkan secara detail? Gitu.
Aduh, ya. Selain itu teh mungkin yang teteh ketahui gitu dari awal nggak apa-apa mungkin disampaikan aja apa sih kejanggalan selama tes itu gitu, sehingga kan kalau kita kan mendengarnya teteh sudah tanda tangan kontrak, sudah kerja 1 hari, tiba-tiba diberhentikan. Nah kita kan juga menduga ada kejanggalan lain nih selama masa masa proses rekrutmen. Ada nggak yang teteh rasakan? Sebenarnya, yang alami? Aman, saya sih ikutin alurnya pemerintah. Ya, saya mah ikutin aja gitu. Kok saya lolos gitu kan. Lancar kan pemeriksaan pemberkasan juga kan berkali-kali juga kan. Lolos aja gitu. Nggak ada kepikiran sampai gimana gitu. Tapi ketika kami diberhentikan, baru kami punya pikiran di situ. Ada apa gitu? Kok bisa sampai kayak begini gitu? Sampai apakah nama kami akan tergeser dengan orang baru gitu. Sedangkan dibilang masa sanggah kan yang kemarin itu sudah tutup di tanggal 30. Kami kan mulai kerja itu di tanggal 2 gitu. Oh, berarti masa sanggahnya juga kan sudah beres sampai tanggal 30. Oh, berarti sudah beres dong masa sanggah ya? Iya. Oh, pikir saya pejabat mengatakan masih ada masa sanggah itu sampai dengan ke depan. Oh, ternyata udah nggak ada. Oh, jadi masa sanggah itu sampai tanggal 30. Tanggal 30. Sedangkan teteh sudah bekerja di tanggal 2. Oh, masa sanggah juga udah lewat. Udah. Oh, pantes gitu. Makanya itu kami bertanya-tanya ya. Iya. Ini jadi perhatian nih. Nah, selain teteh ada lagi yang berani speak up? Kayaknya mungkin ada juga ya, atau enggaknya saya nggak tahu. Nah, dengan konsekuensi ya berani speak up karena saya apresiasi gitu ya, orang Pandeglang gitu mau mengungkapkan dan ya mencari haknya ya, menanyakan haknya begitu, dan luar biasa. Nah ini sempat viral juga kan, tentu kan jadi perhatian. Kalaupun nanti gini, ini seumpama kalau teteh misalkan dipanggil oleh BKD dan lolos, apa harapan teteh? Nggak cuma saya, tapi teman-teman saya juga. Oh, harapannya untuk yang lolos tidak hanya teteh. Luar biasa. Teman-teman saya juga. Jadi harapannya tidak hanya teteh yang lolos. Ada sekitar berapa? 30 lebihan. Yang masuk grup sih 23 orang. Itu perawat dan bidan aja. Oh, jadi makanya ketika saya baca di media, di berita, kemudian penjelasan teteh, pikir saya masa sanggah ini masih sampai dengan 20-an April begitu, Mei begitu, sehingga masih ada nih. Iya. Oh, ternyata sudah beres. Makanya kemarin itu pas kami diputuskan untuk tidak ikut kegiatan dan diiming-iming dengan masa sanggah, nanti ada masa sanggah. Kami tungguin, Pak, tapi nggak ada juga masa sanggah. Makanya saya beranikan diri untuk ke kantor BKD. Hari itu juga kami disuruh untuk menyanggah, kirim aja ke email, katanya gitu. Oh. Email yang mana? Email yang di tanggal 30. Oh, disuruh mengikuti masa sanggah lagi ke yang email. Tapi di pemberitahuan resminya di link BKD nggak ada. Itu hanya ucapan aja. Akhirnya kami nyanggah di situ. Sempat berpikir juga kenapa sih secara sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa nggak diumumin secara resmi gitu, Pak? Iya, tapi punten teteh, ini kan speak up rame, takut nggak sih? Insya Allah ya enggak ya, Pak. Oh enggak ya? Ya karena kan ya di kita kan masih. Karena kami udah sakit hati banget. Oh, sakit hati banget. Iya, dengan keadaannya kayak begini gitu, kayak kita tuh udah capek dari pertama sampai di akhir, terus diberhentikan begitu saja melalui telepon. Secara kan provinsi ya, Pak. Udah maaf bukan menghina ya. Kalau tuang kuli sih masih itu. Ini kan secara profesional. Provinsi gitu loh. Harusnya mereka mengeluarkan surat resminya untuk kami gitu. Menghargai lah, Pak, gitu. Ini kayak berasa nggak dihargai gitu. Kalau sampai dengan ini tidak ada tanggapan, mungkin ada upaya lain yang akan teteh kami kejar terus sepertinya, Pak. Oh, gitu. Dan aku juga bakal speak up terus. Ya harapannya semuanya bisa tercover, tidak hanya TII saja, gitu. Sementara yang lain tidak berani speak out. Kalau sempat nggak berpikir teteh bertanya-tanya, sebetulnya ini ada apa sih gitu? Iya,
Saya apa menduga apa Teh Is? Apakah ada intensi pejabat? Apa titipan? Ya, titipan. Apakah ada orang titipan? dalam, gitu ya. Ya bertanya-tanya lah Pak, wajar ya Pak. Namanya kita diberhentikan secara mendadak, dan itu pun melalui telepon saja, nggak melalui surat resmi dan pemberitahuan resmi seperti pengumuman pertama gitu. Ya mungkin setelah ini akan menghadap dewan atau siapa, belum ada rencana? Kami sih masih mengejar di BKD ya Pak untuk pengumuman, karena kan kata Pak Aan pengumumannya itu tidak terbuka, jadi masih secara tertutup. Oh, dari BKD menyilahkan untuk mengirimkan finalnya, email. Iya. Oh, setelah itu nanti baru ada pengumuman hasil itu. Iya, finalnya lah. Siapa yang gitu. Tapi dengar katanya dari grup yang dibentuk yang enggak lolos itu katanya sudah ada yang diterima lagi. Iya, ada. Itu betul? Iya. Ada, barusan hari ini dia mulai kerja. Hari ini mulai kerja? Iya. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Dia bilang, teman-teman maaf ya saya udah mulai masuk kerja lagi. Gitu, saya keluar dari grup, udah gitu doang. Terus Teteh nanya nggak? Kok kamu bisa? Kami nggak sempet tanya, dia langsung keluar dari grup. Oh, nggak ditanya? Enggak, karena emang dia bukan bagian perawat dan bidan ya, dia tuh kayak bagian operasional. Oh. Gitu. Tapi ini juga jadi kecurigaan tersendiri mungkin bagi Teteh ya? Iya. Sangat curiga ya. Ya mudah-mudahan aspirasinya tadi didengar kemudian dapat ditindaklanjuti. Kalaupun misalkan ada sesuai, itu kan masa sanggah misalkan beda-beda. Kalaupun nanti banyak yang nggak masuk, gimana tanggapan Teteh? Ya semoga aja, saya sih berdoa semuanya masuk ya, karena kami melihat proses untuk sampai akhir ini nggak mudah Kak, gitu. Jadi saya harap semuanya juga pada masuk, gitu. Kan kalau tadi terkait nilai nilai yang lebih itu afirmasi kan, itu kan Teteh sudah masuk. Kemudian juga kalau dipermasalahkan tentang kadaluarsa sertifikat kan juga Teteh sudah di sananya tidak tercantum ya, seharusnya tidak jadi alasan. Kemudian yang ketiga juga masa sanggah di awal itu kan sudah beres, seharusnya ya tinggal bekerja saja. Iya. Ternyata ini zolim ya. Ngerasa dizolimin nggak sih Teh? Iya. Iya bener Kak. Terus gimana? Ada tanggapan dari keluarga nggak? Ini kan Teteh kayaknya kecewa banget gitu. Iya. Kalau dari keluarga sih ya gitu, mendukung untuk viralin aja, kasusin aja gitu. Speak up aja gitu. Berani harus ngomong katanya gitu. Jangan kamu diam aja. Udah kasusin aja kayak gitu lah. Gitu. Karena memang posisinya betul. Kita menuntut hak ya. Yang seharusnya memang jadi hak kita. Tapi nggak takut nih. Enggak. Gitu. Kalau biasanya memang sebelumnya kerja di mana Teteh? Saya di Kemhan. Sebelum di Kemhan kan latar belakangnya di medis? Di klinik. Oh, di klinik. Ya. Di klinik mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi asli orang Pandeglang? Pandeglang. Saya sebanyak merantau kayaknya ya. Dari pertama lulus kuliah itu saya kebanyakan merantau. Oh, di sana. Di daerah dulu pertama di Citra Sehat ya, Cikupa, Citra Raya. Oh, jadi latar belakang pengalamannya juga memang di situ. Mungkin ada harapan lagi Teh untuk para pemangku kebijakan nih atau pemerintah. Harapan Teteh yang memang tadi ya kita sudah bahas, kalau secara prosedural dan lain-lain ya kita tinggal nunggu ya. Tapi kan kalau saya dengar dari Teteh ya memang seharusnya ketika sudah tanda tangan kontrak ya tidak bisa diputuskan sebelah pihak. Nanti kita juga coba undang pengamat atau pakar di bidang ini untuk mengomentari sebetulnya seperti apa. Karena juga sebelumnya katanya sudah banyak juga aduan ya terkait rekrutmen ini gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, harapannya apa? Harapan saya semoga ada kebijakan untuk kami diperbolehkan masuk kembali dan diberikan waktu untuk memperbaharui sertifikat gitu. Itu aja sih. Dan
rata-rata yang sudah diberhentikan juga udah pada keluar kerja. Sudah pada keluar kerja. Iya. Mungkin itu ya salah satu ngenesnya, enak gitu ya. Iya, sakit hatinya gitu. Sakit hatinya, karena sudah berhenti kerja, di sini sudah diterima dan akhirnya kami dipecat sementara. Sementara bukan sementara ya, memang ditangguhkan lagi. Ditangguhkan. Iya. Tapi ya bagi saya udah diberhentikan aja gitu lah. Jadi saya soalnya kan udah lama di rumah. Gitu. Dari tanggal 3 itu berarti? Iya, dari tanggal 3. Sekarang tanggal 10 ya? Udah tanggal tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Iya. Udah cukup lama. Dan tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Kemarin juga bisa ditampilkan mungkin. Kemarin juga ada awak media menanyakan ke Dinas Kesehatan kepada Kadis, ya jawabannya sangat lucu, bisa dilihat di berbagai portal media online. Itu katanya bukan urusan gue, katanya gitu. Gimana tanggapan Teteh, gimana? Aneh nggak? Nggak boleh kayak gitu ya, Pak. Karena kan tetap bisa menghargai. Kami kan ikut rekrutmen itu kan secara awalnya datangnya secara baik-baik. Kita membawa berkas, upload berkas, ikuti peraturan mereka. Kalaupun misalkan kami dari awal tidak lulus, kami juga nggak bakal maksa gitu. Karena emang dari awal kami lulus, terus sampai ikut CAT kami lulus, terus udah gitu tanda tangan kontrak, pemberkasan itu dicek berkali-kali sama pihak mereka. Terus ketika kita udah masuk kerja dan ikut kegiatan, kenapa diberhentikannya secara tiba-tiba dan melalui telepon saja, tanpa ada surat resmi? Itu sih yang bikin nyesek banget gitu, Pak. Dari awal kami datang baik-baik, harusnya kami itu kan baik-baik juga. Mungkin ada komunikasi atau penyampaian yang enak, yang logis. Ya bagi juga sekelas kepala dinas ya nampaknya kurang pantas ya. Kalau ketika ditanya terkait hal ini bukan urusan gue, kan aneh gitu. Nah kalau kita juga sudah konfirmasi tuh ke Pak Nana, Kepala BKAD, katanya sedang dikaji ulang gitu tuh, dievaluasi kembali gitu tuh. Terkait tadi dua masalahnya adalah yang pertama nilai afirmasi yang katanya salah memberikan nilai, yang kedua adalah sertifikat yang kadaluarsa. Kalau nggak salah dulu di komentar postingan Teteh juga ada yang komentar bahwa katanya ya kalau udah kadaluarsa mah ya nggak usah berharap, bener nggak ya itu? Iya. Gitu. Cuman kan nggak saya respon ya, Kak, karena saya biar namanya netizen. Cuman ada teman-teman mungkin teman-teman saya yang merespon itu, jadi dibantah lah. Karena kan misalkan kenapa nggak dari awal gitu? Betul. Misalkan kalau misalkan pemberkasan saya ada yang kurang, kenapa nggak dari awal? Kan sistemnya juga kan pemeriksaannya dari awal gitu, ada masa sanggah segala gitu kan. Terus kalau misalkan nggak kami tetap diloloskan terus ujung-ujungnya dipermasalahkan, kenapa harus ada administrasi banyak, ada apa ini? Mungkin ada dari teman-teman yang lain, mungkin ada nggak yang cerita ternyata ini diganti sama yang lain gitu. Kalau untuk diganti kami belum tahu ya, Pak. Posisi kami masih udah diganti orang atau belum, kami belum tahu. Karena kan kami udah nggak masuk lagi kan gitu. Cuman suatu saat kita pasti tahu. Karena kan banyak teman-teman kami yang di situ gitu. Pasti mungkin mereka melihat. Ya, seandainya dengan hasil sanggah yang memang Teteh tidak bisa masuk lagi atau namanya tadi ya menduga telah diganti, kemudian apa yang akan dilakukan Teteh lagi? Pasrah, menerima, atau mungkin ada upaya lagi? Ini kan kita ada, kalau polisinya di dinas itu kan ada ombudsman, mungkin akan melakukan upaya kesanakah? Kemudian bisa juga melakukan mediasi atau bertemu dengan anggota dewan, karena mereka kan wakil kita gitu. Kemarin juga di DPRD Banten sempat dibahas tuh tentang ini dan mencuat begitu. Mungkin ada upaya nggak kalau memang hasil dari sanggahannya katanya tetap tidak masuk ya, padahal Teteh sudah berusaha, apa yang akan dilakukan lagi Teh? Ya mungkin kami menghadap itulah ya Bapak Dewan Provinsi Banten untuk minta keadilan. Kalaupun tidak bisa ya Bapak Gubernur lah gitu yang bisa memberikan kami keadilan. Jadi Teteh akan terus berusaha nih, walaupun nanti hasil dari BKD tetap tidak masuk, upayanya akan menghadap Dewan, menghadap Gubernur gitu. Nggak ke KDM. Kan semoga sekarang aja bisa lah ya. Kan ya walaupun beda, ini beda konteks ya, intermezzo aja. Karena walaupun kan kalau sekarang
banyak yang terjadi segalanya kan ke KDM. Mungkin itulah teman-teman tadi ya sudah dijelaskan oleh Teh Iis. Ya silahkan masyarakat menilai dan harapan kami berdua nih akhirnya. Teh Iis juga harapannya juga ada solusi mungkin ya Teh ya. Ada solusi. Dan tadi sudah dikatakan kalaupun tidak ada solusi dari BKD tetap tidak lolos, mungkin akan melakukan berbagai upaya lagi. Iya. Ya, saya turut prihatin, mudah-mudahan ada solusi untuk Teh Iis, dan saya juga turut prihatin pada teman-teman yang lain ya yang sudah resign bekerja, kemudian akhirnya ya hasilnya juga ternyata diberhentikan pasca setelah tanda tangan. Mohon ini menjadi atensi pada pemimpin daerah, pimpinan daerah, terutama mungkin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Wagub juga kan orang Pandeglang, ternyata di perekrutan di Pandeglang di RSUD Labuan ini menjadi menjadi polemik ya. Gitu, mudah-mudahan ini jadi mendapatkan segera solusinya lah. Mudah-mudahan yang lainnya juga sempat ya harapannya kembali bekerja Teh ya. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi Teh yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Udah cukup. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Teh Iis atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ruang Pandeglang Podcast ini memberikan inspirasi juga. Karena kita tahu di Pandeglang ya untuk speak up ini mereka masih ketakutan gitu ya. Ya mudah-mudahan kebenaran itu menyuara dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Amin. Terima kasih pemirsa dan Teh Iis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.